yang kuat, dan kami akan terus menghadapi kehidupan kami bersama Allah yang sumber segala mujizat. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami percaya, dan kepadamu Tuhan kami bersandar. Berbicaralah Abah, bicaralah Bapa, sebab anak-anakmu ini butuh suaramu. Anak-anakmu ini butuh pengajaranmu. Anak-anakmu ini butuh kekuatanmu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami butuh kasih-Mu. Sore ini kami Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Kami siapkan telinga kami yang terbaik. Kami siapkan hidup kami seluruhnya. Amin. Menyambut firman yang hidup, menyambut firman yang adalah Tuhan sendiri, menyentuh hidup kami, mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, dan kami pasti akan jadi pemenang di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, dan kita semua yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Wah, makasih Bu Yuli udah datang. Dan kemarin saya bilang sama Bu Yuli, kalau Bu Yuli nggak datang saya nggak jadi khotbah. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mau mulai dengan satu cerita, bukan cerita sih ya, satu kabar yang menyedihkan sih ya. Kemarin mungkin ada yang dengar berita bahwa ada satu pesawat di India yang jatuh, ya, korbannya 240 orang lebih. Dan di dalam pesawat itu ada satu keluarga, di mana bapaknya ini kerja di Inggris, sedangkan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya tinggal di India. Sampai bapak ini sudah cukup berhasil kerjaannya di Inggris, dia datang kembali ke India. Tujuannya apa? Mau jemput anak istrinya untuk bisa tinggal sama-sama di Inggris bersama dia. Ya, jadi istrinya berhenti pekerjaannya, lalu mereka siap-siap, mereka pamitan dengan keluarga. Satu keluarga akhirnya masuk ke dalam pesawat dan berkata menuju rumah yang baru. Dan waktu pesawat itu terbang, pesawat itu jatuh, dan seluruh keluarga pulang ke rumah Bapak. Bapak Ibu, hidup bisa berubah tiba-tiba. Ya, rencana bisa. Sepertinya kita punya rencana yang indah, sepertinya rencananya menggairahkan. Kenapa? Kita akan pindah sekeluarga ke Inggris karena papa sudah punya pekerjaan yang lebih baik. Kita sudah bisa hidup lebih baik di sana. Semua menyambut dengan sukacita. Tiba-tiba keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga besar yang mendengar berita ini berduka. Baru beberapa saat yang lalu mereka bersukacita, tapi beberapa saat kemudian mereka berduka. Hidup ini bisa berubah tiba-tiba, dan kita nggak tahu. Tiba-tiba yang tadinya baik-baik saja, terang-terang saja, tiba-tiba menjadi gelap. Ya, makanya hari ini kita mau coba belajar tentang bagaimana kita menjadi terang di saat gelap, ya. Karena kegelapan itu nggak bisa kita hindarin, Bapak Ibu. Dalam hidup ini seringkali terjadi hal-hal yang membawa kita dalam kehidupan yang kok tiba-tiba gelap. Dan saat-saat seperti itu seringkali kita mulai bilang, oh, ini pencobaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa di Yakobus 1 ayat 13, firman Tuhan katakan, apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Jadi nggak ada pencobaan itu yang jahat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Tapi kok kejadian? Tapi kok tiba-tiba hidup kita berubah, jadi yang nggak enak. Dari yang enak jadi nggak enak. Yakobus 1 ayat 14 berkata, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi karena kita banyak masuk dalam pencobaan,
Itu karena banyak sekali keinginan-keinginan kita yang membuat kita melakukan dosa-dosa, yang membuat kita fokusnya untuk ngejar apa yang kita mau, sehingga kita salah jalan masuk dalam satu masalah hidup. Tapi nggak seperti itu juga, nggak selalu juga. Jangan juga kalau tiba-tiba orang hidupnya baik-baik aja terus jatuh dalam masalah terus kita bilang dosa lo, gara-gara lu sih bikin dosa lo. Nggak selalu, Bapak Ibu. Tapi hidup itu ya kayak gitu, ya. Kalau kita mau belajar, itu dialamin hampir semua orang. Kalau kita lihat Daud, Raja Daud pernah mengalami masa-masa gelap sampai dia bersembunyi di dalam gua Adulam. Lalu Nabi Elia pernah disembunyikan Tuhan di Sungai Kerit karena masa kekeringan, karena situasi di luar kelaparan, kekeringan, sehingga dia harus bersembunyi di tepi Sungai Kerit, dicukupin sama burung gagak untuk bisa makan. Dan Yusuf harus masuk dalam masa gelapnya di dalam penjara. Sepertinya ini kan bukan salah dia, bukan dosa Yusuf kan? Tetapi kenapa harus dia masuk dalam gelap? Kenapa harus dia masuk di dalam masa-masa yang sepertinya kok gak ada harapan? Tetapi di dalam masa seperti itu, Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa kita tetap bisa berharap karena kita punya Tuhan. Dan di Yakobus 1 ayat 17 Tuhan berkata, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya di tempat yang paling gelap sekalipun, seperti Yusuf di pojokan penjara sekalipun, dia masih bisa melihat satu terang kalau dia masih punya Tuhan. Dikatakan di situ Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bayangan atau yang dimaksud di sini itu pada kitab ini digambarkan sebagai seperti matahari. Sometimes matahari itu kan bergerak ya, timur ke barat, sehingga pergerakan ini berubah-berubah. Tempat yang tadinya terang mulai menjadi redup, menjadi gelap, lalu terang lagi, ada perubahan-perubahan. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Walaupun kita nggak melihat, walaupun kita di dalam gelap, terang Tuhan itu tetap ada, nggak berubah. Tuhannya sama. Tapi mungkin kadang-kadang kita nggak bisa melihat. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua melihat bahwa di dalam kegelapan ternyata ada terang Tuhan yang bisa kita dapatkan, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, ada satu dampak, ada satu manfaat yang bisa kita dapat. Nah, waktu kita masuk tiba-tiba dalam kegelapan. Ya, kita mau bahas sekitar 34 poin lah ya hari ini ya, tentang manfaat masuk dalam kegelapan. Tapi karena Ibu Gembala udah melototin saya bahas 4 aja hari ini ya. Yang 30-nya saya utang aja ya. Kita bahas 4 aja. Ibu Gembala bilang nggak makan malam dong saya katanya nanti. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau tiba-tiba hidup kita dalam kegelapan, kalau lagi kita di rumah ya Bapak Ibu ya, tiba-tiba mati lampu total, jebret, apa yang terjadi? Gelap semua kan? Tiba-tiba kita di atas, lalu di bawah tiba-tiba bunyi jeduk, aduh katanya. Kenapa? Kaki suami kita terantuk sama meja gitu kan? Karena gelap. Ya, aduh gompiang gitu kan? Ada panci yang jatuh. Karena kita nggak bisa melihat. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa di dalam satu waktu kita tiba-tiba masuk dalam satu kegelapan, tenang, jangan bergerak dulu, jangan panik dulu, nanti kesandung meja. Apa yang kita lakukan biasanya? Kita akan berdiri dan kita mulai membiasakan mata kita untuk bisa paling tidak melihat sesuatu. Kita biasakan mata kita supaya terbiasa dengan kegelapan itu dan bisa melihat sesuatu. Di dalam satu kegelapan hidup, Tuhan ingin kita melatih mata kita
supaya mata kita bisa tertuju pada janji Tuhan, supaya mata kita bisa tertuju kepada satu titik cahaya, yaitu janji Tuhan buat kita. Kalau kita panik, kita nggak akan bisa lihat itu. Yang ada kita akan terantuk ke sana, tersandung di sini. Waktu kita masuk dalam kegelapan, tenang. Latih mata kita untuk melihat bahwa masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada pertolongan. Jangan panik. Ya, karena seringkali kalau kita tidak masuk di dalam melatih mata kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di depan kita. Yang kita lihat cuma kegelapan doang. Di kisah 2 Raja-Raja 6, ya, di kisah 2 Raja-Raja 6 ada satu kisah di ayatnya yang 15 sampai 18. Waktu Nabi Elisa hendak dibunuh oleh seorang raja. Pagi-pagi bujangnya itu pelayannya Nabi ini keluar, dia melihat di bawah gunung musuh itu sudah berbaris begitu banyak. Dan pelayannya bilang, "Tuhan, Tuhan, mati kita Tuhan. Kita udah dikepung banyak banget musuhnya. Gimana nih Tuhan?" Tetapi Nabi itu punya mata yang melihat apa yang Tuhan lihat. Dan dia bilang, "Kenapa kamu takut? Gak usah takut. Yang ada sama kita jauh lebih banyak daripada yang di bawah sana." Bujangnya bilang, pelayannya bilang, "Mana? Kita berdua doang di sini. Woi, Nabi, sadar, sadar. Cuma berdua nih," katanya kan. Tetapi di ayat 17, dikata Tuhan, sang Nabi berdoa bilang, "Tuhan, bukalah mata dia supaya dia melihat." Dan waktu mata pelayannya dibuka, dia bisa melihat pasukan dan kereta kuda berapi di atas sana yang jauh lebih banyak daripada pasukan musuh di bawah. Apakah mata kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada masalah kita? Waktu kita masuk dalam kegelapan, latih mata kita. Jangan kita teralihkan. Jangan kita seringkali mata kita ini jadi nggak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan, karena terlalu banyak pengalihan, terlalu banyak yang membelokkan mata kita, sehingga kita nggak bisa fokus, nggak bisa melihat tertuju kepada Tuhan. Ya, ini musuh paling besar. Di gereja aja masih pada buka handphone. Bangun tidur, mau makan, selesai mandi, di jalan, di mana-mana, mata kita ngelihatnya, kapan dia Tuhan? Kita terlalu banyak dialihkan dengan berbagai gangguan yang emang dunia bikin supaya mata kita nggak tertuju sama Tuhan. Sehingga pada waktu kita masuk ke kegelapan, kita nggak punya pegangan, nggak punya titik cahaya untuk kita tuju ke sana. Kita gelagapan karena kita nggak tahu mesti kemana. Biasakan melatih mata kita, apalagi waktu masa-masa gelap dalam hidup kita. Saya mendengar banyak sekali kejadian mengejutkan hari-hari ini. Tiba-tiba, "Pak, saya mengalami ini. Pak, saya ngalamin ini." Tanpa Tuhan, hal itu menakutkan. Dengan Tuhan, itu kesempatan melatih mata kita. Apalagi yang ada di dalam kegelapan. Ini yang pertama, 4 ya, Bugem ya, 4 ya. Ini pertama. Yang kedua, selain melatih mata kita, Tuhan ingin kita melatih telinga kita. Apa yang kita dengar? Apa yang masuk ke dalam pikiran kita? Apa yang kita cekokin ke dalam jiwa kita setiap hari? Cerita-cerita serem, cerita-cerita menyedihkan, cerita-cerita tragis,
korupsi di mana-mana, kecelakaan di mana-mana, segala ketakutan, segala masalah, segala beban. Wah, ada inflasi, ada ekonomi jatuh, harga cabai naik, harga beras naik, harga kambing naik. Naik kan kemarin ya? Dan itu bikin apa yang kita dengar masuk ke dalam pikiran kita, membentuk jiwa kita, dan membuat kita berpikir, bertindak seperti yang dunia lakukan. Sama, ketakutan, khawatir, pesimis, gak yakin kalau kita bisa, gak yakin kalau kita punya masa depan, gak yakin kita bisa lewatin masalah kita. Karena apa yang kita masukkan ke dalam telinga kita selalu apa yang dunia tawarkan. Ya, pertajam telinga kita, dengar apa kata Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang tadi dikasih itu adalah satu bukti ya. Dengar apa kata Tuhan. Waktu kegelapan bukan waktunya kita main-main, tapi itu adalah kesempatan mengisi jiwa kita dengan firman, dengan janji, dengan kesaksian-kesaksian, dengan pengajaran-pengajaran yang membangun roh kita. Amin. Amin. Di dalam penjara, Yusuf nggak punya pilihan. Di penjara itu Yusuf nggak tahu dia bakal dihukum berapa lama. Waktu teman-temannya dibebasin, dia juga tetap di dalam penjara. Gelap, nggak punya handphone, nggak bisa. Yang dia lihat cuma ada jendela kecil mungkin, cahaya kalau siang. Dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa melingkup di dalam penjara. Yang bisa dia lihat adalah melihat janji Tuhan, mengisi telinganya dengan janji Tuhan, dan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah dia dapatkan. Itu sebabnya Yusuf bisa bertahan. Bayangin Bapak Ibu, dalam penjara nggak tahu masa hukumannya berapa lama. Jangan-jangan nggak pernah keluar. Mungkin selamanya nggak keluar. Janji Tuhan tentang dia jadi raja, kenyataannya dia melingkup di pojokan penjara yang gelap, yang lembab, nggak ada orang lain, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang ingat dia. Tapi dia punya mata dan dia punya telinga untuk membangun jiwa dan rohnya, bahwa Tuhan sudah berjanji, aku akan menjadi pemimpin. Suatu waktu rumput-rumput itu akan tunduk kepadaku. Ada janji Tuhan yang dia pegang, walaupun nggak kelihatan. Itulah sebabnya Yusuf akhirnya bisa bertahan, ya. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Ini bukan cuma Ibu Kartini yang ngomong nih ya. Jadi Tuhan sudah ngomong sebelum Ibu Kartini, dari gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi di dalam saat gelap akan terbit suatu terang. Terangnya itu dari dalam, dari pengharapan kita sama Tuhan, dari janji-janji Tuhan yang ada dalam kita. Cahaya itu akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Setelah hati kita tetap terang, barulah kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita nggak ngalamin, kita nggak akan ngerti. Kita selalu berpikir, kenapa hidup saya dikasih dalam gelap begini terus? Yang berikutnya adalah kita sudah mempertajam mata kita, kita sudah mempertajam telinga kita, dan Tuhan ingin kita menambah hikmat dari pengetahuan tentang Tuhan. Dari hikmat itu kita akan mendapatkan pengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi di dalam gelap, seperti Yusuf dalam penjara, apa yang jaga jiwa dia tetap kuat? Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Dia di penjara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main PlayStation, nggak bisa nonton TV, nggak bisa main handphone. Yang dia bisa merenungkan firman Tuhan, memberikan dia hikmat, memberikan dia pengetahuan dan iman bahwa suatu hari Tuhan pasti memenuhi janjinya sama saya. Suatu hari pasti apa yang dijanjikan Tuhan itu akan nyampe juga. Caranya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Dan dari hikmat itu, kalau kita sudah memperoleh hikmat Tuhan, kalau kita sudah mendapat pengetahuan tentang Tuhan, jalan kita pasti akan berubah. Jalan hidup kita pasti akan berubah. Ya. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita belajar tanpa Dia memberi kesempatan kita ngalamin. Karena Tuhan itu Bapak yang baik nggak mau anaknya nggak bertumbuh. Bapak yang baik mau anak-anaknya ngalamin tentang Dia. Kelemahan anaknya Dia tahu, sehingga di kelemahan itulah Dia akan memberikan satu tugas-tugas, satu tantangan-tantangan supaya kelemahan itu kita bisa atasin, kita jadi kuat. Saya bilang nggak kebetulan ya Bapak Ibu bahwa kayak tadi Ibu ngalamin kondisi yang mengejutkan, hampir saja terjadi fatal. Visi kita ini nggak main-main Bapak Ibu. Menjadi jemaat yang berakar dalam iman, memiliki kesaksian hidup. Memiliki kesaksian hidup itu harus mengalami dari gelap mendapat terang. Kalau nggak ngalamin mau kesaksian apa? Ibu dapat kesaksian hari ini. Jadi kalau hari ini tuh orang tanya, Tuhan Yesus tuh siapanya kamu? Tuhan Yesus tuh apa buat kamu? Juru selamat, Raja, ya. Terus apa lagi Tuhan? Itu biasa. Tapi hari ini Ibu bisa bilang, Tuhan Yesus itu yang nolongin saya. Tuhan Yesus itu yang menarik saya supaya saya nggak kena ke mobil itu. Tuhan Yesus itu yang bisikin saya. Tuhan Yesus itu yang nuntun tangan saya. Kita bisa ngomong Tuhan Yesus sebagai seseorang yang sangat akrab, yang kita alami tiap hari. Bukan cuma seperti kata orang, Juru Selamat, Raja, Tuhan, wah, Yehova Rafa, tapi belum pernah ngalamin. Di dalam kegelapan, disitulah kita akan ngalamin bagaimana kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Saya mau kesaksian istri saya dikit nih. Istri saya kalau suruh ngomong kesaksian sendiri gemeteran dengkulnya. Jadi saya kesaksian ya dikit ya. Ya, istri saya ini kerja di salah satu perusahaan sebagai distributor, ya. Dia ini pekerja keras, orang yang kalau kerja itu sangat serius, sangat ngotot, dan di beberapa pekerjaan berhasil membuktikan bahwa dia bisa kerja, bisa menghasilkan, ya. Tetapi seringkali karena dia berhasil, namanya anak-anak dari rantau ya, datang ke Jakarta berjuang, punya hasil, ada kebanggaan dalam tanda kutip kesombongan yang dia punya, bahwa apa? Gua mampu kerja, gua bisa berhasil. Waktu ikut Tuhan, dia bilang nih, doa tuh gimana ya? Apa yang mau didoain ya? Kayaknya semuanya udah cukup-cukup aja kok. Dia nggak berlebihan, nggak kaya raya, tapi cukup. Jadi kalau doa gimana ya? Kok orang bisa ya doa panjang-panjang gitu katanya. Kalau dia doa, Tuhan terima kasih berkatin makanan ini, amin. Iya. Tapi ada satu, secara karakter dia ini introvert. Jadi orangnya nggak bawel sama orang, susah untuk ngobrol langsung sama orang gitu ya, untuk interaksi sama orang dia nggak gitu nyaman. Ya. Nah di kerjaan ini tiba-tiba waktu ada acara besar biasanya dia kan karena dia distributor diminta untuk kasih kata sambutan lah atau mempresentasikan pekerjaan lah gitu kan. Biasanya bosnya yang disuruh maju sama dia, Pak, Bapak aja gitu.
Kenapa? Dia nggak biasa interaksi sama orang banyak, apalagi nggak kayak saya, gitu kan? Bawel. Seneng amat kalau saya bilang bawel. Istri saya tuh ketakutan disuruh presentasi di depan umum, di depan para orang-orang besarnya perusahaan tersebut yang dari seluruh Indonesia, dari mana-mana itu datang. Dia disuruh ngomong, wah seminggu nggak bisa tidur Bapak Ibu. Dia bilang, dia minta saya tulisin apa yang mesti saya omong, tulisin. Dia bilang ke bosnya, bos, gua kagak bisa ngomong, gimana nih? Tapi nggak ada pilihan lain, karena bosnya nggak diundang. Harinya akhirnya harus dilaksanakan. Keringat dingin. Jadwalnya jam 11 ya, setengah 12 ya harusnya ya. Harusnya setengah 12 sebelum makan siang. Jadi ada yang sebelum dia, ada yang lain juga yang harus tampil, presentasi, ngomong gitu ya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang presentasi sebelum dia itu dikasih pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sangat susah-susah. Jadi kayak perdebatan gitu ya, kayak saling menyerang itu, waduh ngeri gitu kan. Tambah keringat dingin. Lah, saya gimana nih kata dia kan? Ya? Aduh, dah disitulah. Akhirnya dia bilang, Tuhan, ternyata ada yang saya nggak mampu. Ternyata saya nggak bisa loh Tuhan. Jadi mesti gimana nih? Tuhan tolong. Nah dia bilang disitulah dia baru merasakan namanya berdoa di dalam sangat ketakutan. Pertama kali dia berdoa, dia bilang, suami saya pernah bilang Tuhan, kalau Tuhan itu tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Tuhan, ini aku anakmu loh. Jangan bikin aku malu Tuhan. Ya. Ternyata udah nih jamnya, ternyata karena begitu serunya presentasi sebelumnya, begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan, batal dilaksanakan jam makan siang itu, mundur jadi jam setengah 2. Jam setengah 2 siang. Tadinya dia pikir sebelum makan dia sudah bisa tampil, udah bisa lega, bisa makan siang. Ternyata diundur. Jadi nggak bisa makan. Tambah deg-degan lagi dia. Astaga, dia bilang, gimana ini? Mana dia bikin presentasinya cuma pendek, sederhana banget dibandingin yang lain, kok hebat-hebat banget. Dia bilang kan, aduh Tuhan, gitu. Dia bilang rasanya perutnya kram, ketakutan. Itu dia bilang, baru kali itu sepanjang acara dia komat kamit doa. Rupanya gitu ya kalau orang doa ya. Setengah 2 pun tiba. Lalu panitia bilang, Bu siap-siap ya, habis ini giliran ibu ya. Waduh katanya, itu drumnya ini kalah sama dia. Kok jam setengah 2 lewat, jam 2 lewat, kok gak dipanggil-panggil? Mundur lagi Bapak Ibu. Jadi jam setengah 5 sore. Jadi dari pagi deg-degan, terus dipanjangin sampai sore. Mahnya kumat tuh Bapak Ibu. Tapi dia makin tahu, Tuhan saya nggak bisa Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Ternyata saya tidak bisa mengandalkan kemampuan saya. Ternyata tetap kita pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Dimana disitulah kita mesti ngandalin Tuhan. Dan kita mesti ngalamin Tuhan. Dan akhirnya ternyata itu rencana Tuhan Bapak Ibu. Karena meeting sebelumnya, presentasi sebelumnya semuanya tegang, semuanya itu saling serang. Wah, pertanyaan-pertanyaan itu saling menyudutkan, sehingga itu meeting yang tegang dan menakutkan. Ternyata kenapa dia geser sampai setengah 5? Yang tegang-tegangnya udah lewat, orang udah tenang, semuanya udah saling pertanyaan udah habis. Jadi bos-bos besarnya pun sudah ada yang di luar, ada yang ke belakang. Semua peserta santai. Dan tersebarlah berita, ibu satu ini nggak bisa presentasi, dia lagi grogi katanya. Jadi omongan di sana sini. Lalu mereka jadi ketawa. Jadi waktu dia mau maju,
Itu orang-orang udah, ayo Bu, kamu bisa Bu, semangat Bu. Dia maju, ada panitianya di situ, dikasihlah mic sama pointer. Ibu, bukan diambil, dia bingung. Dia ambil mic-nya. Pak, ini buat apa? Buat presentasi Bu, gitu. Dia bilang, Pak, ini di sana tuh nggak ada mimbar ini, nggak ada meja gini. Saya megangnya gimana? Kata dia. Ini satu pegang mic Pak, satu pegang kertas. Terus saya pegang itunya gimana? Bapaknya tanya, kok pegang kertas? Buat apa pegang kertas? Itu contekan saya Pak. Emang ibu nggak hafal? Saya udah ngafalin berhari-hari tapi nggak hafal-hafal Pak, katanya. Jadi saya mesti pegang contekan. Jadi gimana dong? Ya udahlah, katanya. Bapak bantu saya, Bapak yang pegang itu, nanti saya kasih kode, Bapak yang pencet. Panitia disuruh sama dia. Jarang. Tapi Bapak Ibu, selesainya itu, semua audiens itu menyambutnya dengan santai, dengan happy, malahan jadi orang-orang yang tadinya belum kenal jadi kenal. Dan itulah, dari situ dia bilang, Tuhan nggak mempermalukan anaknya ya. Kalau sampai dia maju di awal, diserang pertanyaan-pertanyaan, mungkin dia nggak bisa jawab apa-apa. Tapi hari ini jadi sedih. Doa saya tuh sederhana. Saya doa dengan sepenuh hati karena rasa bahwa saya nggak mampu. Dan lewat cara itu Tuhan jawab. Tuhan nggak permalukan kita, Bapak Ibu. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya mulai kemarin itu jalan hidup dia beda. Ya. Makanya Bapak Ibu, jangan kaget kalau dari kita akan kejutan-kejutan tiba-tiba hidup kita dihadapi tantangan yang berat. Karena kita harus memiliki kesaksian hidup. Amin. Kalau kita nggak ngalamin, kita nggak punya kesaksian, Pak. Bagaimana kita bisa lewatinnya, Pak? Seringkali kita terpesona dengan kesaksian-kesaksian yang besar. Wah, tiba-tiba dia ditolong Tuhan. Wah, tiba-tiba dapat promosi. Wah, tiba-tiba dapat beasiswa. Wah, tiba-tiba dapat sesuatu yang hebat. Sehingga kita mulai bandingin. Kok saya nggak ngalamin gitu ya? Kok dia ngalamin saya enggak. Sehingga kita mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan berkatin dia, nggak berkatin saya. Bapak Ibu, kadang kita melihat yang besar, kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil dalam hidup kita. Itulah sebabnya kadang-kadang kita waktu sudah dewasa, kita baru bisa melihat kebaikan orang tua kita. Dulu rasanya ke orang tua gue kayaknya ngelarang, ngomelin. Nggak kayak dia tuh, boleh apa-apa, minta apa-apa dapet, ngapain juga dapet. Dulu, menurut kita orang tua kita ini kok gini amat, beda amat sama papa mamanya dia. Tapi setelah besar, kita baru bisa lihat, oh ternyata apa yang dia larang, apa yang dia batasin, adalah supaya kita menjadi orang-orang yang punya kekuatan, mandiri, bisa berhasil dengan usaha kita sendiri, dan kita bisa lihat kebaikannya lewat apa? Hal-hal kecil. Kita ingat waktu makanan cuma sedikit, mama atau papa kita bilang, buat kamu aja, papa udah kenyang. Waktu kita jalan hujan-hujanan, bagaimana kita diumpetin di belakang dia. Dia tadah itu angin dan hujan. Sehingga waktu besokannya dia sakit, dia flu. Kita ingat bagaimana dia ngebela kita waktu kita sakit. Dia berjuang bawa kita, gendong kita dengan susah payah ke dokter setiap hari. Di situ baru kita sadar bahwa ternyata selama ini saya disayangin. Tapi saya nggak pernah ingat, saya nggak pernah tahu. Karena apa? Karena saya mau lihatnya yang besar-besar. Saya mau lihatnya mujizatnya besar. Saya mau lihat kayak tetangga saya mau minta dibeliin ini, dibeliin itu, dibeliin.
masih SMP sudah dibeliin motor. Saya nggak boleh. Apa yang terjadi pada anak sebelah? Dan apa yang terjadi pada kita kemudian? Karena ada kebaikan dari orang tua kita yang kita nggak sadari. Didikan orang tua kita yang bikin kita berhasil hari ini. Sama seperti Tuhan. Kita lupa hal-hal kecil. Kita menuntutnya hal-hal besar. Sehingga kita nggak bisa bersyukur. Yang terakhir, kenapa kita harus masuk dalam satu fase kegelapan dalam hidup kita? The pain you feel right now will be your greatest testimony someday. Kesakitan yang kita rasakan hari ini akan menjadi satu kesaksian yang besar suatu hari nanti. Kenapa kita harus mengalami apa yang dibilang kegelapan tadi? Karena dari kegelapan itulah tadi kita bisa mempertajam mata kita bisa mempertajam telinga kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita, mengalami bersama Tuhan kita, dan dari situlah kita punya kesaksian hidup untuk menyampaikan Tuhan kepada orang lain. Kita mengalami sesuatu yang tidak biasa bersama Tuhan. Kita mengalami satu pengalaman berjalan berpegangan tangan sama Tuhan di saat-saat gelap. Disitulah ada kesaksian, memiliki kesaksian hidup. Jangan takut kalau saat ini tiba-tiba, Pak, saya mengalami ini tiba-tiba. Sesuatu yang jelek, yang menyakitkan. Karena kalau respon kita benar, Tuhan akan pakai itu untuk kita suatu hari menjadi saksinya Tuhan. Matius 14 ayat 13. Boleh bukan? Matius 14 ayat 13. Taktik saya biar dia bukain, saya sempat minum gitu loh. Oke. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, yaitu tentang kematian Yohanes Pembaptis, ya, Yesus menyingkir dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus jadi ingin menyendiri gitu ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Yesus mencoba bersembunyi, pengen tenang, pengen sendirian di perahu. Orang-orang mendengar tentang dia, ngikutin dari jalan di darat. Dan akhirnya Yesus tentunya hatinya berbelas kasihan, dia turun, dia menemui orang-orang ini. Pertanyaan saya, Yesus itu berpindah-pindah melayani di beberapa tempat, di mana pada waktu zamannya Yesus rumah-rumah tuh berjauhan, ya. Belum ada media sosial, belum ada yang namanya TikTok gitu. Belum ada yang namanya Instagram dan lain-lain, gak ada handphone. Saya tanya, kenapa orang banyak mendengar dan mengikuti dia? Bisa tahu dari mana mereka mendengar dan bisa ngikutin Yesus? Jadi dan di dalam perjalanan itu ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, yang hidupnya sudah habis-habisan, yang hidupnya sudah penuh penderitaan, hartanya habis buat berobat, nggak ada pengharapan, juga ikut mendengar bahwa ada yang namanya Yesus itu datang ke sana. Sehingga dia berjuang, berjalan, menarik dirinya, merangkak, melewati orang banyak, berusaha meraih Yesus. Tahu dari mana dia itu Yesus? Fotonya nggak ada di TV. Dari mana dia tahu itu Yesus? Kenapa dia bisa sampai segitu berjuangnya, mempertaruhkan imannya, mempertaruhkan keselamatannya, karena waktu itu pendarahan itu dianggap najis, bisa aja ditipukin batu. Kenapa dia ambil resiko demi mendekat kepada seorang yang katanya namanya Yesus, yang katanya dia yakini bisa menyembuhkan dia? Dari mana? Dia cuma di rumahnya,
karena dia itu najis, nggak boleh ketemu orang lain, cuma di dalam rumahnya. Alkisah sebelumnya, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita di sumur. Lalu Yesus memperkatakan kehidupannya kepada wanita itu. Dan wanita ini pun orang yang dijauhi semua orang karena dinilai hidupnya gak bagus. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, waktu dia mendengar kata-kata Yesus, dia tinggalkan itu apa yang dia bawa. Dia lari ke kota. Dia ketemu orang-orang yang tadinya menganggap dia najis. Dan dia berkata, saya ketemu guru. Saya ketemu seseorang yang bisa melihat kehidupan saya. Saya melihat orang yang tahu akan hidup saya. Dia guru. Dia yang menyembuhkan. Bapak Ibu, dari kesaksian seorang yang ditinggalkan, yang dinajiskan, yang tidak dianggap, dari mulutnya sampai satu cerita tentang seorang yang namanya Yesus. Seorang yang tahu hidup kita dan mengampuni, memberikan damai, memberikan masa depan. Dari saat di situ berkembang cerita demi cerita. Ternyata, oh iya saya juga tahu Yesus yang menyembuhkan di sana. Oh iya saya tahu Yesus yang menyembuhkan di sana. Disitulah kesaksian demi kesaksian terjadi. Dan salah satunya, wanita yang pendarahan mendengar tentang itu. Ciri-cirinya gimana? Oh orangnya tingginya sekian, kira-kira rambutnya begini, jenggotnya begini. Kalau dilihat-lihat ya mirip sama yang khotbah di depan inilah, gitulah ya. Komplain aja, ya boleh dong. Kan saya memiliki keserupaan dengan Kristus. Komplain aja ya. Dari cerita-cerita itu Bapak Ibu, mulut ke mulut, telinga ke telinga, nama Yesus disampaikan. Orang-orang yang putus harapan seperti wanita pendarahan itu mendapat pengharapan, mendapatkan satu kerinduan untuk bisa bahwa hidup saya ternyata masih bisa ditolong. Walaupun dokter-dokter sudah menyerah, masih ada tuh yang namanya Yesus. Tapi gimana ya saya bisa sampai ke dia? Jauh. Dan tiba-tiba berita itu datang, Yesus lagi masuk ke kotamu. Makanya wanita pendarahan itu, bagaimanapun juga saya mesti pegang dia. Sebab bagaimanakah orang dapat berseru kepada dia kalau mereka belum percaya? Dan dari manakah mereka dapat percaya kalau belum pernah mendengar tentang dia? Dari mana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang menceritakan? Bapak Ibu, itu bagian kita. Itu bagian kita. Mereka perlu dengar. Mereka perlu dengar apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat hidup kita. Mereka perlu dengar apa yang bisa Tuhan lakukan atas hidup kita. Mereka perlu dengar bagaimana Tuhan menolong kita. Mereka perlu dengar bagaimana hidup kita berubah karena kita berjumpa dengan Yesus. Supaya mereka bisa percaya dan mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Lewat kita. Apa yang kita alamin sama dia. Di dalam kegelapan kita bisa melihat Yesus. Kita dengar janjinya. Kita mengalami bersama dengan dia. Supaya kita bisa bercerita kepada orang lain. Jangan bunuh diri. Jangan putus asa. Jangan pikir hidupmu sudah berakhir. Saya masih punya satu cerita buat kamu. Saya masih punya satu pertolongan buat kamu. Yaitu kamu harus datang. Kamu harus berjumpa. Kamu harus ketemu. Dan kamu harus kenal dengan dia yang saya kenal pernah menolong saya. Namanya Yesus. Keluarga kita mungkin banyak yang belum kenal. Teman-teman banyak yang belum kenal. Dari mana mereka bisa kenal? Dari kita Bapak Ibu. Dari kita. Kita membawa cahaya. Saya menggambarkan hidup kita ini seperti sarung tangan Bapak Ibu. Tahu sarung tangan? Tahu ya? Sarung tangan itu dicetak supaya cocok dengan tangan, ya. Jangan dipakai di muka Bapak Ibu ya. Cocoknya sama tangan. Tetapi sarung tangan tidak bisa melakukan apa-apa.
Kalau tidak dipakai di kita dicetak, diciptakan serupa segambar dengan sarung tangan, Pak. Kita dicetak dan diciptakan serupa dengan Tuhan sendiri. Tetapi sebagai cetakan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak dipakai sesuai dengan sarung tangan, dipakai di tangan, baru dia bisa mengerjakan segala pekerjaan. Bukan sarung tangannya yang bekerja, tetapi yang punya tangan yang bekerja, dan sarung tangan ini menjadi kepanjangan tangannya melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Begitu juga kita dicetak, digambar serupa dengan Tuhan. Kalau kita nggak dipakai sama Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kita nggak bisa mengkaryakan apa-apa. Izinkan hidup kita dipakai Tuhan, supaya Tuhan nyata buat orang lain, supaya karya Tuhan sampai ke orang lain, supaya kebaikan Tuhan dirasakan oleh orang lain. Itu bagian kita. Karena itu jangan takut kalau masuk dalam kegelapan. Ada Tuhan sama kita. Yang terakhir saya mau tutup. Maleakhi 3 ayat 3. Kita Maleakhi 3 ayat 3. Kenapa kita jangan takut pada waktu masuk dalam kegelapan? Sabar, nggak apa-apa. Lagi dicari, Pak, lagi dicari. Maleakhi tadi sempat ke warung sebentar, Pak. Jadi sekarang lagi dicari ya, nggak apa-apa. Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saat-saat gelap dalam hidup kita, kalau kita di dalam Tuhan, kita seperti perak dan seperti emas yang sedang dikerjakan oleh si pengrajin. Kenapa dibilang dia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak? Karena waktu emas atau perak itu mau dimurnikan, itu si tukang harus duduk di situ, pegang, masukkan ke dalam perapian, itu membersihkan, dan tidak boleh ditinggal. Nggak boleh ditinggal. Karena apa? Kalau kelamaan hasilnya juga jelek. Kalau kurang juga jelek. Harus memastikan waktunya tepat. Jadi di dalam satu pemurnian kehidupan kita, di dalam satu proses hidup kita yang berat, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tangannya itu terus memegang, memperhatikan, membersihkan, membentuk, dan tidak pernah ditinggal. Lalu ditanya, kapan kamu tahu waktunya itu tepat? Oh ya, waktu perak sama emas ini udah murni. Tahunya murni dari mana? Tanda-tandanya apa? Gampang kan? Apa gampangnya? Waktu saya panaskan, kotoran-kotorannya itu mulai dibersihkan, dan dia akan menjadi murni itu kapan? Pada waktu saya bisa melihat cerminan wajah saya di perak dan emas itu. Kapan Bapak Ibu murni? Waktu orang lain bisa melihat Yesus dari hidup kita. Waktu orang lain mengalami Yesus dari hidup kita. Itulah kita sudah diberkati Tuhan. Waktu dimanapun kita berada, orang akan mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Waktu dimana kita berada, dimana orang berbicara sama kita, mereka bisa melihat ada kebaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saat ini mungkin gak kelihatan, mungkin saat ini lagi gelap, tapi percayalah, jangan kendor imanmu. Pertajam matamu, pertajam telingamu. Cari Tuhan, izinkan Tuhan, dan jangan tunggu sampai Tuhan, kalau pertolonganmu belum 100%, saya tidak mau bersaksi. Kalau pertolonganmu nggak tuntas, saya nggak mau bersaksi. Nanti kalau sudah tuntas semuanya, baru saya mau bersaksi. Nah, Bapak Ibu, makanya tadi judul saya adalah
menjadi terang di saat gelap. Bukan menjadi terang ke dalam gelap. Bukan menjadi terang yang kita bawa ke dalam gelap. Tetapi di saat gelap kita bisa jadi terang. Jangan tunggu menceritakan kebaikan Tuhan kalau cuma nunggu kalau berkatnya sudah sempurna atas hidup kita. Jangan-jangan kalau berkatnya sudah sempurna kita udah dipanggil pulang, gak sempat nanti kesaksian Bapak Ibu. Apapun yang kita alami sama Tuhan, jadikan itu kesaksian hidup. Walaupun kita belum lihat, tapi kita bisa tahu bahwa Tuhan baik. Mari kita tutup mata kita sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya